Halo, jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi. Pemirsa, mungkin eh, kalau buka media sosial, baru-baru ini sedang rame soal JIS, Jakarta International Stadium. Nah, ramenya karena apa? Ramenya karena semuanya pada rame-rame mengkritik bahwa JIS ini tidak sesuai standar FIFA katanya. Misalkan Menpora yang sekarang Menteri Dito Menpora yang sekarang itu mengatakan bahwa bus tidak bisa masuk ke dalam. Dan kemudian ada Menteri PUPR Pak Basuki rumputnya itu tidak standar. Dan politisi PSI masih banyak yang perlu diperbaiki katanya. Nah, sepertinya kalau saya melihat argumentasi mereka itu kayaknya bukan untuk keranahnya keperbaikan ya, dugaan saya, tapi lebih kepada untuk menyudutkan Anies Baswedan sebagai mantan gubernur DKI yang dia menggagas pembangunan JIS, Jakarta International Stadium. Nah, komentar-komentar yang dilontarkan oleh beberapa politisi tadi, termasuk Menpora, yang mengatakan bahwa bus tidak bisa masuk, dan ternyata itu diungkapkan bagaimana faktanya oleh netizen di TikTok. Dan itu sangat ramai sekarang, bahkan viral ya, diupload ulang sekian banyak orang. Dan ternyata bus dengan ukuran yang besar itu bisa masuk ke dalam. Ini kan ya kalau konyol kalau kemudian Menpora ini berkomentar bus tidak bisa masuk. Nah, dari sini sudah terlihat jelas bahwa statement yang dilontarkan oleh Menpora ini untuk ya menghantam Anies politis. Kalau dugaan saya lebih ke sana arahnya, untuk menghabisi Anies. Seperti halnya gorong-gorong itu ya, yang katanya banyak menyisakan lubang. Itu tidak berguna. Tapi saya pernah baca berita bahwa dengan adanya sumur resapan itu, tingkat surutnya air ketika Jakarta dilanda banjir itu lebih cepat daripada biasanya. Nah, tapi entahlah apakah itu dianggap sebagai program yang berhasil atau tidak. Tapi hari ini saya tidak akan berkomentar soal itu, lebih kepada JIS. Nah, komentar yang kedua misalkan yaitu Pak Menpora, Pak Basuki, Menteri PUPR Pak Basuki, dia mengatakan bahwa rumputnya tidak sesuai standar FIFA. Nah, sementara Jack Pro dia mengatakan bahwa rumputnya itu menggunakan rumput hybrid. Itu yang biasa digunakan oleh standar FIFA dan itu lagi hits di Eropa. Dan bahkan penggunaan rumput itu sesuai dengan anjuran oleh FIFA. Rumput hybrid itu rumput asli yang itu juga dicampur dengan rumput buatan sintetis, kira-kira demikian. Makanya kemudian ya Jack Pro mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan standar FIFA karena mengikuti arahannya FIFA. Lah, atas dasar apa kemudian Pak Menteri PUPR Pak Basuki ini mengatakan bahwa rumputnya tidak sesuai standar FIFA. Nah, itu harus dijelaskan secara rinci kepada publik, harus dipertanggungjawabkan. Jangan kemudian berkomentar tanpa adanya data dan bukti ya. Dan saya lihat di salah satu reality show ya, ketika salah satu tim pemenangan dari Anies Baswedan yaitu Kees Khalifa berhadapan dengan politisi PSI. Politisi PSI ini mengatakan bahwa JIS itu perlu banyak renovasi, kata.
Dan itu disanggah langsung oleh Ghazz Khalifa yang menurut saya sanggahannya itu sangat menohok. Jadi katanya pembawa acaranya, ini politis apa, komentar ini politis apa memang sesuai faktanya. Ghazz Khalifa mengatakan dengan jelas apanya yang mau direnovasi kalau semuanya itu sudah sesuai dengan standar FIFA. Ada yang mengatakan bahwa di sana tidak pintu masuknya sedikit. Orang jelas-jelas pintu masuknya banyak. Nah, apanya yang mau direnovasi? Jadi Ghazz Khalifa menegaskan bahwa semua komentar atau statement yang menyudutkan JIS itu sesungguhnya ingin menyudutkan Anies Baswedan. Jadi sangat politis lah. Katanya Ghazz ini yang lebih menohok. Kenapa kemudian JIS ini dikritik? Ya karena itu buatan Anies, sudah, titik, selesai. Sementara LRT itu yang merugi miliaran rupiah dan menggunakan anggaran sekian triliun untuk pembangunannya dan ruginya sekian miliar, itu kenapa kok tidak dikritik oleh PSSI kemudian juga PSI? Karena itu buatan Ahok, katanya Khalifa. Bahwa ini sangat komentar yang sangat menohok ya dari Ghazz Khalifa ini. Jadi ya kita lihat saja bagaimana ke depannya, apakah JIS ini bakalan direnovasi atau memang dibiarkan tetap seperti itu. Dan yang mengkritik mengatakan yang sebenarnya bahwa JIS sudah sesuai dengan standar FIFA. Ya kita lihat saja kelanjutannya. Flashback ke belakang misalkan ya, kasus Formula E. Kasus Formula E dulu semuanya pada mengkritik bagian pendukung pemerintah ketika masanya Anies Baswedan, bahwa bahkan yang sempat viral ketika ketua PSI si Giring Niji itu sampai dia kakinya masuk ke lumpur saat mengecek lokasi yang akan dibangun, yang akan ditempati Formula E. Wah, dia ya kritik barang lah, dan ternyata Formula E berlangsung, berjalan dan meriah. Nah, tapi kritik terus berjalan, dan setelah Anies Baswedan itu tidak jadi gubernur DKI, ternyata saling berebut untuk menempati posisi sebagai panitia pelaksana. Wah, di sana banyak nama-nama beken, termasuk yang mengundurkan diri menantunya Pak Jokowi, Bobby itu, wali kota Medan. Dia sempat mundur, yang namanya sebelumnya masuk sebagai kepanitiaan. Ini kan konyol. Ini seperti ya menelan ludah sendiri ya. Oke lah kita tidak suka dengan Anies. Oke lah Pak Jokowi tidak suka dengan Anies. Oke lah mereka dari golongan penguasa itu tidak suka dengan Anies. Tapi ayolah, saya juga bukan pendukung Anies. Tapi mari kita berpolitik itu yang fair. Terus kemudian ya tunjukkan kalau memang ini sudah sesuai, terus kemudian ya ini tidak sesuai, katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit. Jangan kemudian menjatuhkan atau menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan lawan. Ini saya rasa tidak elok kalau kemudian menganut ajaran atau pemikirannya Mas Feli itu yang begitu pragmatis ya, menggunakan beragam cara demi naik ke kursi pemimpin. Tidak demikian harusnya. Demi untuk menjadi rezim berikutnya, demi untuk berkuasa menggunakan segala cara, tidak benar demikian. Kita adalah orang ketimuran yang selalu menggunakan cara-cara yang santun dan sopan, yang ya paling tidak kalau tidak bisa sopan dan santun dalam berpolitik, paling tidak jangan menjatuhkan dengan beragam cara yang itu tidak sesuai dengan fakta ya. Ya kalau emang benar katakan benar, kalau emang salah katakan salah. Demikian juga bagi pendukung Ganjar, pendukung Prabowo. Jangan kemudian menghabisi yang itu tidak sesuai dengan fakta. Demikian juga dengan pendukung Anies. Kalau hoax ya katakan hoax, kalau fakta ya katakan fakta.
agar kemudian ke depan pemilu itu tidak hanya sebatas dijadikan pertarungan sehingga timbul pecah belah sama antara anak bangsa. Ya, mari kita berkompetisi itu dengan fair. Ya, tonjolkan apa yang selama ini menjadi prestasi Anies, menjadi prestasi Ganjar, menjadi prestasi Prabowo. Jangan kemudian saling menjatuhkan. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.